Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat dosen penguji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Kristina Purba. Saya mengajar di SD 104324 Nagan Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja yang diambil dari kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Adapun video pembelajarannya akan disaksikan. Untuk masukan dan saran saya butuhkan agar pembelajaran saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, gerak. Tangan. Audio Jungle. 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 Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini, Nak? Ya, ibu harap semua keadaannya sehat. Ada yang sini yang sakit? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau tanya dulu siapa yang belum hadir? Oh, semua hadir, syukur. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa, Nak? Mulai. Oke. Terima kasih ya, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dahulu. Ibu harap semua bisa berdiri. Ya, kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karena sekarang masih masa pandemi, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Buka bukunya semuanya. Buka bukunya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui pengamatan gambar, kalian dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Kemudian setelah menyimak teks bacaan, kalian dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
sudah belajar di pembelajaran 2. Masih ingat pembelajaran yang kedua kemarin apa? Ibu, Apa nak? Ibu Tentang? dan Pak Budi yang menggunakan kelinci. Oh iya, masih ingat Taujan. Kemarin pembelajaran kita tentang Edo dan Pak Rudi melihara kelinci. Dari situ kan, apa yang diambilnya kemarin? Air dan seninya kan? Iya. Jadi kalau hewan itu termasuk makhluk hidup kan? Iya. Iya. Kalau makhluk hidup itu nanti ada kaitannya dengan Pancasila. Sebelumnya Ibu tanya. Di depan kalian itu ada lambang Pancasila. Ibu mau tanya, lambang Pancasila ada yang tahu? Apa nak? Buat burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu, dalam Pancasila terdapat 5 sila, ya kan? Coba, sila pertama apa nak? Sila pertama, ketuhanan. Sila kedua, sila ketiga, Persatuan Indonesia. sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di dalam Pancasila itu ada 5 gambar. Yang pertama itu lambangnya apa? Bintang. Yang kedua, pantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, mati dan kapas. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini ada video. Coba kita lihat dulu ya. Ya, betul sekali. Edo sangat menyukai kelinci. Setelah bermain dengan kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik untuk bahan pupuk cair organik tanaman. Sayuran akan tumbuh subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Nah Edo, tolong berikan air seni ini kepada Pak Eko. Dia sedang membutuhkannya. Kenapa diberikan cuma-cuma, Pak? Kan sayang air seni kelincinya. Ya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita juga harus ikhlas dan sukarela dalam membantu. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila juga loh. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sila ketiga,
upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Tadi sudah dilihat cuplikan videonya. Apa saja tadi yang disampaikan di situ, Nak? Tentang ya Pancasila. Apa saja tadi yang ada di situ tadi? Maknanya dan sikap-sikapnya. Yang di sini ini termasuk lama bintang itu sila pertama. Sila pertama, coba pilih mana yang benar. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atau melarang orang lain beribadah? Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang pertama kan? Karena yang pertama itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Karena sila pertama tadi apa, Nak? Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini kita dibebaskan untuk beribadah sesuai agama kita. Kalian beragama Islam, Ibu Kristiani. Kalian pergi kemana? Ke masjid, Ibu ke gereja. Saling menghargai kan? Tidak boleh memaksakan. Misalnya kamu ke masjid, tapi kamu larang-larang teman yang beragama lain. Kau nggak boleh ke gereja, kau nggak boleh ke kuil, nggak boleh. Harus menghargai agama masing-masing. Jadi yang pertama yang benar kan, Nak? Ya. Kemudian lihat lagi yang lain. Sila kedua, tidak membedakan teman saat bergaul. Di sini sering kita lihat ada teman pilih-pilih. Aku mau berkawan sama yang pintar-pintar. Aku mau berkawan sama yang cantik-cantik. Aku mau berkawan sama yang keren-keren. Ada nggak? Tapi kalau kita lihat di luar sana banyak kan? Itu bagus nggak? Nggak baik kan? Kalau yang baiknya itu gimana? Semua ditemani, semua bergaul, ya kan? Tidak pilih-pilih suku, agama, atau ras. Misalnya si Keisha berteman hanya sama si Rita Hawa, sama si siapa lagi? Si Ririn, sama si siapa lagi? Kayak gitu, Keisha berteman. Enggak boleh gitu ya, harus semua. Boleh berteman sama ini? Boleh. Tidak memandang kita. Apa pernah Ibu larang? Jangan ada yang deket-deket siang. Ada? Pernah orang tuanya nyuruh gitu? Tidak. Semua harus kita. Tidak mau berteman dengan orang miskin atau jelek. Nah, ini sikap yang buruk kan? Iya, Bu. Nah, nggak boleh kita pilih-pilih. Saling membantu dan menolong antar sesama. Nah, ini yang tepat. Ini mencerminkan sila kedua. Berbicara kasar kepada orang lain ini tidak termasuk sila kedua, karena ini termasuk hal yang buruk. Iya. Kemudian menyerobot antrian. Nah, kalau kalian lagi ngantri, serobot langsung maju ke depan. Nggak bagus kan? Iya. Menjenguk orang sakit ini bagus? Bagus. Ini sila ketiga. Sila ketiga. Ikut kerja bakti di sekolah, gotong royong, mempelajari budaya daerah lain di Indonesia. Yang tidak sesuai, tidak
mau berteman dengan yang berbeda suku, tidak mau kerja bakti, senang pakai produk dari negara lain. Sila keempat yang sesuai, musyawarah. Tahu ini musyawarah? Ibu stop dulu ya. Tahu arti musyawarah? Apa itu nak musyawarah? Iya, membicarakan sesuatu atau berdiskusi, memecahkan sebuah masalah. Pernah nggak kalian lihat ada musyawarah, tapi dia main rusuh? Main rusuhnya gini, satu lagi berbicara di depan, tiba-tiba ada yang ngomong, dipotong pembicaraannya. Itu bagus gak? Enggak. Tapi yang baiknya itu musyawarah, diizinkan dulu satu orang berbicara, baru setelah selesai berbicara dikasih kesempatan yang lain untuk berbicara. Seperti itu yang baik ya nak ya. Nih sila kelima, yang tidak termasuk sila kelima. Yang pertama apa? Mencontek saat ulangan. Siapa sini yang pernah nyontek saat ujian? Ada? Nggak ada. Mudah-mudahan semua anak ibu di sini baik-baik, belajar bagus, saat ujian juga murni hasil pikirannya sendiri. Kalau kalian sebagai contoh, beli ke kantin. Beli ke kantin itu seharusnya membayar, karena kita mendapatkan jajan. Tapi ada nggak pernah kalian lihat dia ngambil jajan tapi tidak membayar? Pernah? Itu termasuk tindakan yang tidak terpuji ya kan? Kemudian memberikan kesempatan orang tua ya, untuk duduk di angkutan umum. Pernah kalian naik bus, di naik bus itu lagi padatnya orang, tiba-tiba ada orang tua naik. Sikap kita yang baik itu seperti apa? Iya, kita yang sedang duduk saat itu, kita kasih kursi kita kepada orang tua yang sedang naik tadi. Itu tindakan terpuji loh. Pernah kalian lakukan seperti itu? Enggak. Kalaupun tidak pernah di bus, misalnya lagi ada acara rapat di kantor desa sebelah, kalian lagi duduk di kursi, tiba-tiba ada orang tua berdiri nengokin. Pernah kalian tengok situ? Kalian lagi duduk, kalian kasih gak kursi yang kalian duduk itu sama orang tua? Kasih. Nah itu berarti tindakan terpuji. Itu mencerminkan sila ke-6. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan buku siswa halaman 24 sampai 26. Buka bukunya. Oke. Selanjutnya, mari kita amati. Di sini Ibu ada LKPD. Tolong dikerjakan. Ini tugasnya berkelompok. Jadi Ibu ambil aja ya. Ini kamu dan dia kelompok 1. Kaujan dan temannya kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kamu bergabung aja ke situ. Atau bawa sini bergabung sama dia. Itu aja ke situ guys. Ambil alat tulismu ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Oh, kerjanya gimana? Ya, di sini ada tabel. 3 tabel ini yang pertama gambar lambang Pancasila. Tadi kalian kelompok berapa? 1 lambangnya apa? Nanti tuliskan di situ. Ya. Kelompok 2 lambangnya apa? Kelompok 3 lambangnya apa? Kelompok 4 lambangnya apa? Kelompok 5 lambangnya apa? Ya. Sedangkan tabel yang kedua bunyi silanya. Bunyi sila pertama apa? Tuliskan nanti sesuai yang di situ ya. Kalau kalian sila kelima, apa isi sila kelima? Itu paham? Kemudian sikap yang sesuai. Sikap yang sesuai. Kita coba kerjakan. Kasih waktu 20 menit cukup. Silakan kerjakan. Nanti sudah selesai, kita kasihkan ke depan. Tulis di sini ya. Ya, kamu sama dia kelompok, kamu dan dia
Ada yang sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Oke. Sambil menunggu kelompok 4 dan 5, coba kelompok 1 dulu. Silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Boleh ke depan. Berbuang apa-apa. Biar kawannya menyimak ya apa yang udah dibuat mereka. Yang dibacakan ininya, jawabannya ya. Oke. Coba yang lain disimak apa jawaban mereka. Gambar lambang Pancasila kita, sila ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuai. 1, apa aja? 1. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Rajin beribadah. 3. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Udah itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Iya, tadi mereka sudah buat 3 sikap yang sesuai. Yang pertama tadi tidak memaksakan agama kepada orang lain, seperti yang dibilang tadi. Saling jalankan agamanya masing-masing. Kedua, rajin beribadah. Kita semua harus rajin beribadah karena kita semua ini menganut agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar. Iya, saat hari raya kalian merayakannya. Saat hari Natal yang beragama non-muslim merayakannya, sama-sama menghargai agama lain. Oke, kelompok 2 siap? Ya, ke depan. Gambar lambang Pancasila, pantai, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang sesuai. 1. Tidak membedakan teman dengan bergaul. 2. Saling membantu dan menolong antar sesama. 3. Pelajari Kesenian. kesenian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba lihat dulu hasil kalian. Oke, tadi mereka udah buat juga 3 sikap yang sesuai. Yang pertama, tidak membedakan teman bergaul. Ini bagus ini. Jiwa sosialnya tinggi. Kedua, saling membantu dan menolong antar sesama. Contohnya apa? Ya, contoh membantu antar sesama. Misalnya ada tetangga kita. Tetangga kita ini misalnya nggak punya apa kita buat? Iya, nggak punya makanan. Kita saat itu sedang punya makanan. Kita antarlah makanan kita. Namanya berbagi. Indah kan? Indah, Bu. Ya, yang ketiga, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya, karena negara Indonesia ini memiliki banyak daerah, jadi tidak ada salahnya kita pelajari. Kalian, ada sini yang orang Mandailing? Orang Jawa? Ada. Orang Batak, Ibu? Selain itu ada lagi? Suku lain? Nah, Batak. Adatnya apa, nah? Kalau dari berbudaya, adatnya apa? Tari tortor, ya kan? Kalau yang Jawa, tari Melayu. Ada salahnya nggak belajar tari Melayu kamu? Pak Ujan, kamu salah nggak kalau belajar tari Melayu? Enggak, bagus. Namanya menambah apa? Menambah kesenian, menambah ilmu. Terus bagian kalian, ada nggak salahnya kalau belajar nari totor? Enggak. Jadi semakin mengenal budaya daerah lain. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 itu ada siap, nak? Gambar lambang Pancasila, bumi sila persatuan Indonesia, sikap yang sesuai gotong royong, sila
kerja bakti dan mempelajari kesenian dari daerah lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sikap yang sesuai dibuat mereka gotong royong. Kalau di kelas kita, gotong royong ini contohnya apa? Bikin kelas. Kalau satu orang ada yang nyapu, dibantu supaya cepat selesai. Yang kedua, kerja bakti. Kalau di luar, guru-guru sedang kerja bakti, ada yang duduk-duduk, itu sikapnya bagus atau tidak? Tidak. Tapi kalau semua ikut kerja bakti, maka pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga juga mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya, benar. Siapa kelompok 4? Ya, macam dan kita ini. Lembar lambang Pancasila, kepala banteng, ini sila. Oleh makhluk bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sikap yang sesuai, satu, melaksanakan kepentingan umum di antara kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diikuti oleh semangat kekeluargaan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Panjang-panjang juga kelompok 4 ini ya. Ya, tadi mereka sudah menyampaikan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Ibu persingkat aja. Yang pertama, musyawarah. Musyawarah mufakat itu mengambil secara sama. Jadi tidak ada yang beda pendapat. Karena sudah dilaksanakan musyawarah, maka dihasilkan satu pendapat. Oke. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Iya, menghargai. Saat temannya sedang berbicara, menyampaikan pendapatnya, teman yang lain menghargainya. Tidak boleh dibilang, oh salah yang dikatakannya itu, Bu. Menurut saya begini-gini. Tidak boleh. Kita tengok dulu pendapat yang disampaikannya benar atau tidak. Tapi kalau pendapat yang disampaikannya salah, maka kita bisa kasih sangat. Bu, izin menyanggah. Sebaiknya yang dilakukan seperti ini dan seperti itu. Nah itu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Iya. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah yang seperti dibilang tadi, saat temannya berbicara, kita tidak boleh nyerobot, ya kan? Ya. Kasih dulu kesempatan kawannya berbicara. Setelah kawannya selesai berbicara, baru gantian berbicara. Oke. Yang kelima, kelompok 5. Silakan maju. Oke, tepuk tangan. Ya, tadi mereka juga sudah menyampaikan sikap yang sesuai dengan sila kelima. Sebagai salah satu contohnya, saat kita sedang berkendara di lampu merah itu tertib lalu lintas kan? Ada kalian lihat yang pakai helm dan yang tidak pakai helm. Kemudian ada yang berhenti di pas garis lampu merah, ada yang langsung maju atau sedikit berbelok. Kira-kira dari yang contoh pertama itu, yang pakai helm dan tidak pakai helm, mana yang termasuk tertib? Kalau yang tidak pakai helm, layak nggak dikasih sanksi atau hukuman? Layak, karena dia melanggar aturan. Kemudian yang berhenti pas di lampu merah, itu mengikuti peraturan. Sedangkan yang langsung menerobos, itu wajib dikasih ganjaran atau hukuman. Iya. Kalau adalah kalian buat kesalahan, dikasih hukuman itu bagus atau tidak?
Bagus. Tujuannya apa? Supaya untuk kedepannya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kita lihat dulu ini peta Indonesia. Di situ juga ada, tapi tinggi kali peta kita itu. Nampak sini nak? Oke. Coba kita lihat, biar ini penjelasannya. Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini anak-anak. Kembali batasnya ya. Yang di luar garis Di bagian merah utara ini. ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Asalnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang kita ke bagian selatan Di bawah. negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Australia, benar. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan, Karena laut semua. hanya Ini laut ada semua. Samudra Hindia. Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Dari sini udah tahu. Sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia? Stop dulu. Batas-batasnya, batas Indonesia dengan negara lain saat ini udah tahu? Sudah. Tadi yang pertama di bagian utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian bagian barat tadi berbatasan dengan Papua Nugini. Bagian selatan yang di bawah benua apa tadi? Benua Australia, dan bagian barat tadi berbatasan dengan Samudra Hindia atau Pasifik. Iya. Sekarang kita Indonesia hitung luasnya. berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perairan yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali kan? Ini daratan. Nah, sekarang coba kalian amati daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat denah tempat tinggal. Suruh ngapain tadi? Buat denah tempat tinggal. Gak usah sulit-sulit seperti yang tadi, gak usah dibikin apanya. Buat denahnya, ini ada contohnya. Buatnya bisa seperti ini. Kayak undangan, pernah lihat? Pernah dong. Nah, iya. Jadi kamu buat situ lokasi rumahmu. Baru kalau ada jalan depannya, jalan ini, buat jalan. Apa yang kamu lewati? Ada sungai, ada paret, ada masjid. Nah, bukan nanti masjid, melewati masjid. Kemudian kalau rumahnya yang di belakang ini gampang. Buat jalan, lewat kantor desa, masuk gerbang sekolah. Kalau rumah yang di belakang ini, bisa? Bisa nak? Bisa? Mau kasih waktu berapa menit? Banyak kali, 10 menit aja. Terus yang sisa-sisa. Oke? Ya, coba kerjakan di bukunya. Siapa yang udah siap nanti beritahu sama yang siap. Udah siap bikin denahnya, beritahu ibu ya. Udah, coba kumpul dah. Coba dibacakan dulu apa aja. Yang kamu lewati, rumahmu daerah mana? Ya, itu depannya jalan lintas kan? Menuju ke mana? Dari mana menuju ke mana? Dari rumahmu untuk ke sekolah apa yang kamu lewati? Kereta api. Ada persimpangan setelah melewati rel kereta api? Nggak ada persimpangan, langsung satu jalur nyampe ke sekolah. Ya. Nyampe ke sekolah apa aja yang kamu lewati? Ada nggak yang masjid? Nggak.
Lapangan bola. Oke, terima kasih Fauzan. Ada lagi? Siap. Coba. Awas, kabel. Mana rumahnya, Nak? Ya, rumahnya ini di mana berarti? Coba bacakan dulu. Apa aja dilewati, Nak? Oke. Oke. Ada lagi? Ya, karena hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, maka kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan tadi apa aja yang sudah kita pelajari, Nak? Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian batas wilayah, kemudian mencari luas wilayah Indonesia, dan terakhir ini apa yang kamu kerjakan? Membuat denah lokasi rumah. Karena pembelajaran kita sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siapa pimpin doa? Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Hari ini pembelajaran kita selesai dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai maskernya. Nah, pulang dari sini nanti ya. Simpan bukunya. Bawa aja. Ya. Audio Jungle.